Selamat berjumpa saudara-saudari sebangsa dan setanah air di kanal Suara Perempuan bersama Yeni dan Evelyn. Hari ini kita membahas tantangan-tantangan yang dihadapi Kartini terutama dari kalangan bangsawan sendiri. Mari kita dengar pembahasan lebih lanjut dari Mbak Yeni. Halo Mbak Yeni. Halo Mbak Evelyn. Ya, silakan. Terima kasih. Benar, Kartini itu mendapat tantangan dari dalam dan dari luar kan ya. Nah, dari luar itu pemerintahan Belanda. Nah, itu nggak begitu terlalu parah untuk Kartini karena kecerdasan dia untuk menjalin kerjasama. Nah, yang sebenarnya perlawanan yang berat itu dari dalam, dari kalangan bangsawan sendiri. Nah, terutama terkait masalah adat atau pemahaman agama. Nah, sekarang hari ini kita bahas tentang adat ya, adat istiadat. Ya. Jadi Kartini kan lahirnya tahun 1879. Saat itu pemerintah Belanda sudah mengeluarkan peraturan yang baru bahwa anak-anak bangsawan boleh ikut masuk mengikuti pendidikan sekolah Belanda yang Europese Lagerschool itu. Ya. Nah, tetapi dari kalangan bangsawan sendiri mereka yang membatasi kan ya. Mereka anggap anak laki-laki oke, tapi anak perempuan enggak. Yang minoritas termasuk bapaknya Kartini menganggap anak perempuannya boleh ikut sekolah, tetapi hanya sekolah SD. Nah, kemudian pemerintah Belanda ingin memperluas peraturan itu bahwa tidak hanya anak-anak bangsawan saja, tetapi juga semua rakyat boleh masuk sekolah Europese Lagerschool karena lebih bermutu kan. Nah, tentu pemerintah Belanda ada maksudnya, dia ingin supaya generasi mendatang itu juga lebih cerdas, lebih bermanfaat gitu kan. Nah, ternyata perlawanan dari kaum bangsawan itu kuat sekali. Mereka nggak mau rakyat biasa boleh masuk ke sekolah Europese Lagerschool itu. Kenapa? Alasannya ya benar-benar mereka bilang kan nanti anak-anak kita, jadi mereka kan bangsawan nih, anak-anak kita nanti harus bersaing dengan anak-anak rakyat biasa yang jadi ikut pinter. Dan mereka tentu setelah sekolah Belanda, mereka juga ingin jadi bedono, jadi kepala desa, jadi bupati. Nah, sedangkan kaum bangsawan menganggap itu kan hak privileges mereka, anak-anak mereka. Iya. Dan memang selama itu kan terjadi. Iya. Nah, cuman pemerintah Belanda mulai melihat bahwa karena tanpa saingan anak-anak kaum bangsawan ini mulai seperti makin bego gitu. Ya, kualitasnya mundur lah. Mundur. Nah, Ya. jadi mau diperbesar itu supaya dia dapat pilihan. Nah, mereka nggak mau. Mereka menolak. Nah, bapaknya Kartini sampai menulis nota ke pemerintah Belanda karena pemerintah Belanda akhirnya karena takut perlawan dari kaum bangsawan terlalu kencang ya, mereka juga takut nanti bisa-bisa hilang kan nanti jajahannya gitu. Jadi akhirnya pemerintah Belanda 1895 waktu itu mengeluarkan peraturan yang berlawanan dengan rencana semula yang membolehkan tadinya, kemudian dia beri syarat, tapi yang syarat itu agak terselubung. Jadi dia bilang gini, bahwa semua anak-anak pribumi boleh masuk ke sekolah Belanda asal dia sudah bisa bahasa Belanda. Oke. Nah, bukan udah jelas. jadi warga negara Belanda, tetapi hanya bisa bahasa Belanda. Nah, mana ada yang warga negara Belanda kan warga negara nomor 2. Iya, betul. Nah, tetapi akibatnya yang bisa bahasa Belanda itu tentunya hanya anak bangsawan.
Karena kan bapaknya bisa bahasa Belanda, jadi Iya. anaknya diajarin dulu kan. Nah, sedangkan anak petani umpamanya atau anak pedagang tempe atau apa ya, mana mungkin bisa bahasa Bahasa Belanda. Belanda ya. Jadi dengan sendirinya walaupun diperbolehkan, tetapi karena disyaratkan, nah ya nggak bisa juga mereka masuk. Oke. Nah, kan jahat sekali kan. Bapaknya Kartini itu nggak setuju. Dia dan beberapa orang bangsawan menganggap ini kan tidak fair. Iya. Artinya kita menuntut hak untuk kita, tetapi kita juga harus memberikan hak itu untuk bangsa kita gitu loh. Iya. Jadi Dan Kartini apa yang dia lakukan? Kartini melobi. Jadi Oke. bapaknya Kartini menulis nota ke pemerintah Belanda. Pak Kartini sendiri menulis ke teman-temannya kayak ini, baca nota bapak saya, baca nota bapak saya. Oke, Tetapi oke. tidak berhasil, Tidak berhasil. gagal. Nah, kemudian ya jadi intinya pemerintah kolonial karena memang ingin berkuasa terpaksa mengikuti kemauan bangsawan lokal, sebenarnya merugikan bangsa sendiri kan ya. Betul. Nah, tetapi lama-lama pemerintah kolonial melihat kemunduran anak-anak bangsawan ini makin jelas gitu loh. Ya, tapi perempuan nggak boleh sekolah, anak-anak rakyat biasa yang lebih cerdas, yang mungkin lebih giat bekerja nggak boleh juga. Nah, terus akhirnya pemerintah kolonial memberikan usul, kita harus mengangkat mereka lewat pendidikan perempuan, pikirkan gitu. Nah, lalu direktur yang baru yang datang ke Batavia yang punya tugas untuk lewat perempuan untuk memperbaiki kualitasnya. Nah, Kartini menciumkan waktu itu. Nah, terjadilah kompromi untuk membuat sekolah guru. Dulu kan guru-gurunya itu selalu orang kulit putih ya. Iya. Jadi muridnya orang Belanda atau orang pribumi sedikit. Nah, kemudian sekolah guru itu dimaksud supaya orang pribumi menjadi guru, dan setelah menjadi guru ya dengan kualitas yang akte guru itu, kemudian mereka akan membangun sekolah khusus untuk perempuan. Iya. Orang pribumi ini rakyat dan juga bangsawan tentunya. Tentu ya. Jadi boleh gitu. Nah, untuk sekolah guru itu dimulai anak bangsawan dulu supaya nggak usah terlalu loncat gitu ya. Nah, maksudnya setelah nanti dia jadi guru, udah berdiploma, nah dia nanti mendirikan sekolah untuk anak-anak bangsawan perempuan dan masuk asrama. Mereka pikir kalau masuk asrama orang tuanya tidak akan menolak karena kan nggak ada lagi alasan nggak boleh keluar gini ya. Iya. Semua dipikirkan sampai mendetil. Nah, Kartini udah setuju, direkturnya udah setuju, pemerintah pusat Belanda Den Haag udah setuju juga. Oke. Musyawarahlah dengan kepala-kepala desa bangsawan lokal. Hasilnya menolak. Oh, Ampun. kenapa? Menolak alasannya perempuan tidak layak keluar rumah untuk bekerja atau untuk ke sekolah. Apalagi untuk sekolah guru, untuk jadi guru kan berarti untuk bekerja. Jadi memang ya mungkin istilah sekarangnya akal sehatnya tuh udah hilang gitu loh. Iya. Nah, alasannya itu selalu disebutkan adat atau agama. Kalau kurang adatnya, kurang ngecek, agama di bawah atau dua-duanya gitu ya. Tetapi alasan itu tidak konsisten juga. Karena anak perempuan kalau udah umur 12 tahun waktu itu, ada yang boleh sekolah SD, ada yang tidak. Itu dia anggap sudah dewasa untuk menikah. Oke. Kebayang kan? Ya. Jadi umur 12 tahun dianggap sudah dewasa untuk menikah, tetapi dianggap tidak dewasa untuk jalan keluar sendiri umpamanya, atau ke sekolah dianggap tidak perlu dan tidak layak Untuk memberikan pendapat juga tidak. Itu sama sekali tidak boleh. Jadi itu pun setelah menikah atau sebelum menikah, perempuan itu tidak boleh punya keinginan sendiri atau apalagi punya pendapat sendiri karena dianggap perempuan mana sanggup. Jadi di satu sisi dianggap
dianggap nggak dewasa, kecil terus. Iya. Tapi di lain sisi biar anak kecil boleh kawin gitu loh. Nah, yang paling hebatnya itu kan, yang anak kecil yang nggak harus kawin umur 12 tahun juga ya. Tapi maksudnya dari mulai 12 tahun itu boleh. Boleh jadi dipingit lah. Disiapkan. Jadi kalau ada yang melamar, bapaknya setuju dengan pelamar. Nah, ya udah cocok deh apakah itu anak. Apakah anaknya mau apa enggak, pendapatnya Nggak ditanya nggak juga. ditanya. Aduh. Nah, terus yang lebih hebat lagi, ini anak yang dianggap belum dewasa ini, tetapi dianggap mampu, dipandang sanggup untuk melakukan tugas berat sebagai ibu kan, Iya. mendidik anak-anaknya, dan anak-anaknya itu kan dulu nggak 1-2 kan ya, kan nggak ada antikonsepsi waktu itu. Iya betul. Jadi dia anak kecil beranak jadi ibu tanpa bekal apapun. Jadi, nah itulah yang menurut Kartini itu tantangan yang sangat berat, ya, yang harus diselesaikan, dan yang dia lihat juga sudah diyakini oleh pemerintah kolonial Belanda bahwa memang itu perlu. Tetapi justru dari bangsawan sendiri yang ingin mempertahankan status quo ya, supaya enak terus begitu aja. Dan mengira dengan mempertahankan perempuan itu bodoh aja terus, nanti akan berlanjut terus. Tapi ternyata enggak juga, karena kemunduran mereka itu, anak-anaknya, itu dilihat oleh pemerintah Belanda dan dianggap masalah besar. Iya, untuk masa depannya ya. Iya, jadi sementara yang bersangkutan ini, yang menikmati ini nggak sadar bahwa mereka ini makin bego gitu loh. Karena kan ketimpangan itu besar ya. Yang sekolah itu hanya yang laki-laki, yang perempuan enggak. Walaupun pintar nggak boleh. Tapi kan lama-lama kan bedanya besar sekali kan. Iya, betul. Tetapi yang nggak boleh sekolah ini diberi tugas yang berat sekali. Nah, bahwa itu tugas akhirnya tidak selalu memenuhi syarat dan bahkan mengecewakan, itu kan bisa dimengerti. Iya. Nah, itulah yang terjadi, dan yang sementara walaupun sudah disetujui oleh pemerintah kolonial, tetapi rencana itu kandas. Oke. Sama sekali tidak tercapai. Tidak tercapai, bahkan nama Kartini dan nama bapaknya itu dijelek-jelekkan, bahwa mereka itu punya rencana yang aneh-aneh lah, yang pokoknya gimana sih, kalau sekarang kita ada ceritanya hoax, desinformasi di medsos. Nah, itu mereka tanpa medsos, lewat orang-orang gitu diomong-omongin bahwa ini Kartini ini memang nggak waras atau bagaimana, dan bapaknya juga nggak benar kok, anak perempuannya dibiarkan begitu saja, membuat rencana yang nggak masuk akal, yang berlawanan dengan tradisi leluhur, ya begitulah. Oke, jadi mereka adatnya mereka itu mereka pertahankan sama sekali. Ya, dan Jadi intinya supaya yang laki-laki tetap mempertahankan haknya. yang Kalau perempuan istilahnya dan- Kartini 100% ales, bahasanya Kartini itu semuanya, dan yang perempuan nol. Jadi sama sekali nggak, nix, dia bilang gitu, Nggak dapat nggak ada. apa-apa. Jadi 0%. Nah, itu harus dipertahankan. Tetapi yang 0% ini, yang nggak punya hak apa-apa dan nggak punya ilmu apa-apa, diberi tugas yang berat untuk mendidik masa depan anak-anaknya, kan jelas aja mundur kan. Iya. Nggak dikasih sekolah ya, nggak diperbolehkan karena perempuan. Karena perempuan. Nah, itu ya intinya tantangan adat. Tapi kan tadi saya bilang adat itu kadang disambung atau dikombinasikan dengan agama. Jadi kadang-kadang dipilih gitu. Kalau lebih baik memberikan alasan agama, ya agama.
alasan adat ya adat, kadang-kadang dua-duanya gitu loh. Jadi tapi intinya pemerintah Belanda itu melihat pemerintah kolonial, walaupun mereka juga lebih suka punya membatasi pendidikan orang pribumi, tapi mereka melihat ini udah mundurnya udah berlebihan, udah merugikan gitu. Ya, kaum bangsawannya sendiri menjadi mundur kualitasnya. Jadi ya itu yang bersangkutan yang nggak paham, yang merasa menikmati status quo gitu loh, Iya. dan ingin mempertahankan terus, ya susah. Iya. Tantangan sangat besar. Karena perlawanan itu 0% dari kaum perempuan kan, karena tidak boleh. Nah Iya. itu jadi memang sulit sekali untuk diterobos gitu loh. Iya, apalagi soal adat ya. Zaman dulu itu sangat kuat. Oke. Saudara-saudari, kita sampai pada akhir acara hari ini dan semoga kita berjumpa lagi dalam acara berikutnya. Terima kasih Mbak Yeni Sama-sama. atas penjelasannya. Sama-sama.